Tom Haye, Timnas Indonesia ke Australia untuk menang. Pelatih Bahrain sindir Timnas, seperti melawan Timnas Belanda. Erik sebut Sophie Imam penuhi standar tinggi Kluivert. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe mari kita lanjut videonya. Tom Haye, Timnas Indonesia ke Australia untuk menang. Gelandang Tom Haye menargetkan meraih 6 poin bersama Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami akan bermain di sana untuk menang. Kami tidak ingin pergi ke Australia hanya untuk meraih hasil imbang. Kami ingin menang, ucap Tom. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret. Bukan hanya berambisi meraih kemenangan saat bertandang ke markas Australia, Tom Haye juga menargetkan Timnas Indonesia merebut 3 poin saat menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret, di rumah. Kami juga ingin meraih kemenangan kandang melawan Bahrain. Jadi berapa poin yang bisa diraih? Target objektifnya 6 poin. Ujar mantan pemain Heerenveen itu, namun, Tom Haye ingin mengingatkan supporter Timnas Indonesia bahwa terkadang dalam pertandingan sepak bola semuanya bisa terjadi, tapi kita tidak tahu bagaimana pertandingan berkembang. Terkadang di pertandingan Anda punya perasaan harus berjuang meraih hasil imbang, terkadang kita bisa merasa lebih kuat dan bisa menang. Tentu kami selalu ingin meraih menang, tapi kita juga harus berusaha membaca arah pertandingan, ucap Tom. Lebih lanjut Tom Haye mengakui laga melawan Australia bisa jadi pertandingan yang lebih berat bagi Timnas Indonesia. Saya ingat di pertemuan pertama, lawan Australia, itu pertandingan yang ketat, seimbang, mengandalkan fisik. Kedua tim tidak mendapat banyak peluang. Itu pertandingan yang ketat, laga paling seimbang di grup itu. Sekarang kami akan menjadi laga yang berat di Australia, tapi salah satu yang dinanti, saya tidak sabar main lawan Australia, untuk laga melawan Bahrain. Kita tahu apa yang terjadi di laga pertama. Kami unggul dan hampir meraih 3 poin, sayangnya karena situasi yang berbeda, kami gagal menang. Tapi semua orang di Indonesia telah menanti laga melawan Bahrain. Tentunya hanya ada satu target di pikiran kami, yakni meraih kemenangan, kata Haye menambahkan. Pelatih Bahrain sindir Timnas, seperti melawan Timnas Belanda. Dragan Talajic, pelatih Bahrain, mengungkapkan anak asuhnya tak gentar menghadapi Timnas Indonesia yang diisi para pemain keturunan. Tampaknya, Dragan Talajic sangat mengikuti perkembangan Timnas Indonesia, yang tengah memperkuat timnya dengan kebijakan naturalisasi pemain keturunan. Indonesia baru saja mendatangkan sejumlah pemain keturunan yang kini menjadi bagian dari timnas, di antaranya Ulla Romeni, Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audiro Mulyadi. Keempat pemain ini akan dipanggil untuk memperkuat berbagai posisi di skuad Indonesia, baik di lini depan maupun pertahanan, dan memiliki kualitas yang sudah terbukti di level internasional. Melawan Indonesia, setiap kali dalam daftar pemain mereka ada 2 atau 3 pemain baru. Sekarang 1 kiper dari Serie A dan 2 lainnya dari Liga Belanda, ucap Talajic. Bagi Talajic, kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI tersebut tidak mengherankan. Dalam sebuah kesempatan, ia bahkan melontarkan sindiran mengenai hal tersebut. Sepertinya, sekarang Indonesia bukan lagi Timnas Indonesia, tapi kami akan melawan Belanda. Kami akan menunjukkan yang kami bisa dan kami tidak takut, ucap Talajic. Bahrain kini berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan koleksi 6 poin. Raihan tersebut setara dengan poin yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Arab Saudi, dan Cina, serta hanya terpaut 1 poin dari Australia yang saat ini berada di peringkat keempat dengan 7 poin. Hal ini menjadikan pertandingan melawan Timnas Indonesia pada 25 Maret sangat krusial untuk kedua tim, yang sama-sama berjuang untuk memperbaiki posisi di grup. Pertandingan antara Bahrain dan Timnas Indonesia pada 25 Maret nanti diprediksi akan menjadi laga yang sangat menentukan bagi kedua tim. 1 poin saja bisa sangat berharga, mengingat persaingan yang ketat di grup ini. Dragan Talajic juga menyadari betul pentingnya kedua pertandingan ini untuk masa depan Timnas Bahrain. Ia menegaskan bahwa timnya telah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang dan Indonesia. Ia berharap anak asuhnya bisa tampil maksimal dan mengamankan posisi. Erik sebut Sophie Imam penuhi standar tinggi Kluivert. PSSI menyebut Sophie Imam Faizal memenuhi standar tinggi Patrick Kluivert untuk menjadi tim kepelatihan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Patrick yang memilih Sophie. Ini sekaligus jadi sarana PSSI memenuhi janji memberikan tempat bagi pelatih lokal di Timnas Indonesia.
Terpilihnya Sophie Imam sesuai kesepakatan dengan Coach Patrick dan tim untuk melibatkan pelatih lokal kita yang punya talenta. Terus terang, standar yang mereka minta tinggi. Bangga ada pelatih kita yang bisa memenuhinya. Saya berharap ini jadi kesempatan besar pelatih kita yang sudah bagus dan punya pengalaman untuk lebih meningkat kualitasnya. Kata Erik, Sophie terseleksi dari 8 pelatih lokal, baik pelatih teknik, fisik, dan fisioterapis, yang diinterview Kluivert. Saat ini Sophie memiliki lisensi AFC Fitness 2B. Ini bukan kali pertama Sophie terlibat di tim kepelatihan Timnas Indonesia dan kategori usia, seperti U16, U19, dan U23. Ia juga sempat membantu Shin Tae-yong di Timnas Indonesia pada 2024. Saat ini Kluivert memiliki sejumlah pendamping dalam hal teknik dan strategi, seperti Denny Lanzaat, Alex Pastoor, dan Gerald van den Burg. Selain itu ada pula sederet nama pelatih untuk urusan di luar teknis, seperti Leo Echtelt dan Chesley ten Oever sebagai fisioterapis, Jordi Kluitenberg, serta Regi Blinker dan Bram Verbruggen. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.